Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat detektif yang saya cintai, yang saya sayangi. Sekarang kita akan menelusuri kembali apa-apa pendapat sahabat-sahabat detektif tentang rekaman yang saya akan upload itu nanti, dan yang saya akan telusuri ini sendiri. Saya akan mengajak sahabat-sahabat detektif untuk mentelaah, meneliti, mengintip dari suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam komal TikTok tersebut, masih di seputaran nasab. Fadol, ikuti saya sahabat-sahabat semuanya. Oke. Nah, Imam Ubaidillah juga lahir di Irak, besar di Irak. Maka orang-orang tahu, oh ini anaknya Ahmad bin Isa. Kemudian orang-orang Irak ya pada tahu. Sama misalnya sekarang ada orang Jawa Timur ketemu Gus Kautsar. Tadi karena Wali TikTok nyebut pelosok, ketemu Gus Kautsar. Itu ya rata-rata orang Jawa Timur di Mekah ketemu Gus Kautsar misalnya, ya tahu, oh ini Gus Kautsar dari Kediri. Sama seperti itu. Kemudian memang ada waktu itu orang-orang Yaman kan tidak tahu tentang nasabnya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa hijrah dari Irak datang ke Yaman. Ada orang-orang Yaman yang nggak tahu ini keturunan Nabi benar apa tidak. Maka diajaklah tokoh-tokoh orang Yaman itu datang ke Basra oleh putranya si Imam Ahmad bin Isa. Diajak datang ke Basra, dan kemudian ulama-ulama di Basra itu memberi isbat sehingga menghilangkan keraguan orang-orang Yaman yang tidak tahu bahwa memang benar mereka itu keturunan Nabi. Setelah itu diakui sampai saat ini. Yang terakhir itu Kefata juga buka kitab yang terakhir, bahwasanya tadi Al-Imam Ahmad Al-Abah. Kenapa Al-Abah itu kok tidak ada di Yaman? Karena Al-Abah itu julukan beliau saat masih di Irak sebelum hijrah. Jadi biasa kan orang itu di tempat negeri lamanya punya julukan tersendiri, kemudian dia bermigrasi ke tempat yang lain punya julukan yang baru. Itu normal sekali. Nah, di antara kitab nasab terpercaya yang ditulis oleh Domin bin Satqam itu Nasabah Mausuqah, itu kalau perlu saya bacakan, kalau tidak intinya di situ dijelaskan pakai kalimat Al-Abah. Adapun Ahmad Al-Abah itu memiliki anak, meninggalkan 3 anak, diantaranya disebutkan di situ, bahkan yang pertama disebutkan Abdullah, bahkan disebutkan di situ Abdullah punya anak Alwi, Basri, jadi disebutkan sampai Alwi punya anak namanya Muhammad, disebutkan sesuai nasab Alawi. Adapun di kitab Syajarah Mubarakah tidak disebutkan. Ya Syajarah Mubarakah saja yang kurang lengkap, karena ini Kefata juga pernah membuktikan di Syajarah Mubarakah itu banyak orang yang anaknya misalnya di kitab nasab yang lain punya anak 10, di Syajarah Mubarakah ditulis cuma 4, ditulis cuma 5. Mungkin seperti itu. Monggo Kefata kalau ada tambahan. Monggo Kefata. Ini juga keterangan cerita narasi tadi itu dari kitab mana itu? Yai Kingkong biar Habib Fatah dulu. Nanti disitu jenengan. Ini oleh Syekh Muhammad Kazim. Nama kitabnya dulu Kefata, nama kitabnya. Nama kitab, kemudian terbitan tahun berapa atau dikarang tahun berapa? Ditulis sekitar tahun 2023 mungkin. Jangan mungkin lah, kan ada kitabnya, tunjukin aja judulnya apa, kan enak. Loh, ini kitabnya. Ya, dibuka, namanya Al-Mawahibul Ladunia. Oke. Tapi kok dicoret Orangnya itu? siapa? Dicoret itu. Berarti itu karena saya kitabnya tulis silang itu. Kenapa itu dicoret? Kadang-kadang Pak Balau ini mencari kitab biasanya. Enggak, itu buat kembangan, dicoret-coret itu buat kembangan. Dengerin dulu aja Pak, yuk. Biarin Pak, biarin. Kefata, itu tadi coba sampulnya ditunjukin. Kitabnya namanya saya catat nih, Al-Mawahibul Ladunia. Kitabnya Pak Iman. Mu'alifnya siapa? Pak Iman. Pak Iman. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sahabat detektif, terjadi suatu peristiwa tersebut yang mana Bang Patah itu menunjukkan suatu kitab, yang mana kitab tersebut sepertinya kita ragukan sekali
Begitulah cara mereka untuk mengemas, membungkus kedustaan-kedustaan itu dengan cara tipu-tipu begitu. Dan itu juga si Gopur tadi itu, saudara-saudaraku semuanya, itu karena di Yaman itu tidak dikenal, maka penduduk di sana dibawanya ke Basrah katanya, ke Irak, ke tempat asalnya katanya dari Basrah itu. Jadi di Basrah itu nggak ada yang kenal kan, jadi dari Basrah itu dibawa ke Irak. Siapa orang yang dibawa itu oleh anaknya Ahmad bin Isa itu tidak dijelaskan. Nah, jadi artinya disinilah mereka kalangan dari Kabib-kabib ini, Baklwi ini, itu selalu bernarasi untuk membungkus, memaksakan sesuatu hal yang tidak ada menjadi harus ada, sehingga tampak kedustaan-kedustaan. Seperti apa kata saya kemarin, kedustaan itu akan ditutupi juga dengan kedustaan itu sendiri. Jadi begitu, mari sama-sama lagi kita terus untuk melihat dan memperhatikannya. Oke. Kita kalangan Kiai Imad itu maksudnya. Kodim ini. Oh itu Makol Kodim. Allah, bukan. Lah ini berarti Anda sendiri kurang pengalaman ini teman-temannya Kiai Imad ini. Ya enggak, makanya coba ditunjukin, kan kitabnya banyak gitu loh. Enggak, ini kitab kayak TikTok ya, Ki Wali. Kitab palsu tuh banyak. Coba lebih jelas lah. Dengarkan dulu. Kitab ini yang menyatakan bahwa inkitoknya nasabah alawi. Enggak, tadi coba aku minta sampulnya aja, sampulnya namanya Al-Mawahibul Dunia. Iya, coba dunia. Iya, coba ditunjukin ke depan, mu'alifnya ada, dibuat tahun berapa kan ada, Kiai. Ya Allah, ini. Iya, fi bayani, saya tulis ya. Saya tulis dulu, saya apa, Kiai? Inkitoi, oke. Al-Dunia. Fi bayani inkitoi nasabibah alawi bin Ubaidillah. Nasabi Ba'alawi, oke. Imaduddin Utsman Al-Bantani. Taklif Imaduddin, baik. Lanjut. Oke, lanjut Yai. Lanjut. Memang di dalam hal ini ke Wali. Halamannya berapa, Gefata? Halamannya ini enggak terlalu 34 ya, 34 ya. 14. Pokoknya, bentar, yang tapping di bawah pendukungnya tesis Kiai Imad dan Muhibin Kabib, yang tapping yang suka. Jadi saya tuh memang Kiai Wali, saya tuh tidak akan ada bahasa Indonesianya ya, punya Kiai Imad kan. Ya. Punyanya yang Lanjut Kiai Fatah. Di sini memang ini Kiai Imad sebenarnya tujuan Kiai Imad membawa tulisan ini untuk menolak bahwa Ba'alawi yang ada di Yaman katanya bukan Alawi Ubaidillah. Ya. Tetapi daripada siapa namanya bin Jadid. Sementara di kitab-kitab bahwa bin Jadid itu adalah masih saudara ya kalau berdasarkan dengan Imam Ubaidillah. Nah di sini Kiai Imad itu mencatat oleh Syekh Muhammad Qadim yang wafat 880 fi kitabi An-Nafhatul Ambariyah. An-Nafha fi kitabi An-Nafhatul Ambariyah fi ansabi khairil bariyah. Fahajar ila ras. Fa'aulada Isa ya. Fa'aulada Isa wa min waladi Isa As-Sayyid Ahmad Al-Muntakil ila Hadramut. Ini di dalam kitab ini bahwa Ahmad bin Isa ini muntakil ila Hadramut, Berpindah ke Hadramut. Ya, walaupun tujuannya begini, ini siapa ini Ustadz Ghafur ya. Walaupun tujuannya Kiai Imad ini di sini. Far'un an-naba alawi bin Bani Jadid ghairu alawi Ba'alawi Ubaidillah.
Jadi di dalam kitab ini bahwa Keimat ini mengutip daripada Dauh Syekh Muhammad Kalim di dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah tentang keberpindahannya putra Sayyid Isa yang namanya Sayyid Ahmad ini Al-Muntakil ila Hadramut. Lalu di sini diteruskan famin waladihi hunaka As-Sayyid Abil Jadid. Jadi kalau mungkin tinggal ditanya, kalau ditanya-tanyakan sama Keimat, pasti jawabnya ini mungkin Ahmad di sini bukan Ahmad ayah daripada Imam Ubaidillah, mungkin seperti itu jawabnya. Tapi yang jelas ini di sini mengutip nama Ahmad ini. Oh, tadi ada Udah saya Ustadz. sudah ya. Kong Halim, coba Kong Halim. Baik, terima kasih. Mengenai dalil yang diberikan. Pertanyaan saya belum dijawab. Ayo. Tenang aja Mas Ali, tenang aja. Ingat-ingat aja pertanyaannya tadi. Seolah-olah itu jangan Saya seolah-olah sebentar. yang Habib Fatah dan Habib Gufron ini diapit kalian semua. Jadi gantian gitu loh. Habib Fatah dan Habib Gufron ini boleh bertanya juga kepada jenengan. Betul. Biar seimbang, ngoten loh. Yang jelas itu tadi dalil yang disampaikan Kiai Fatah, Ustadz Fatah itu Habib Fatah itu Habib Fatah. Habib Fatah. Al-Habibi tentang perpindahannya Ahmad tadi itu keterangannya kan abad 880 sehingga yang kita butuhkan adalah referensi sebelumnya dari kitab itu apa. Ya, oke, itu kemudian mengenai Al-Habib Ghafur Sebentar Kong Halim, tadi itu yang Al-Ambari itu berarti abad 9 apa abad 8? abad 9 dong, kan Oke, 880. iya penyebutannya abad 9 ya, oke. Jadi tidak terlalu kami permasalahkan kecuali memang kitab tersebut itu abadnya lebih tua begitu abad 5 mungkin itu Lanjut mau Salim. saya pasang foto-foto Habib sekarang gitu kan. Ya. Kemudian Habib Bisa Ghafur, saya jawab sebentar kayak Wali Gus Hamzi? Belum bisa. Habib Fatah. Belum bisa. Nanti. Habib kemudian Fatah. kami ingin data bisa dikirim lewat WhatsApp ke Ustadz Fatah tentang penjelasan dari Habib Ghafur perpindahannya tadi. Karena selama ini kami belum pernah menemukan apakah data tersebut diciptakan, ditulis di abad-abad baru, begitu saudara. Kemudian saya ingin mengomentari tentang kalimat antum di awal tadi, katanya sampean itu resah, kasihan kepada umat ini, nanti takutnya ikut Dajjal, begitu kan, tidak ikut golongan para ahlil bait yang akan mengikuti Imam Mahdi, begitu, salah sasaran takutnya kan begitu. Itu seolah-olah jawaban itu saya terngiang dengan ketika bangsa Yahudi menginginkan Nabi untuk kalangan mereka. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, justru jatuh ke bangsa Arab gitu. Itu aja sih, ingat. Terima kasih, lanjut. Habib Fatah atau Habib Gufron ini yang mau jawab. Habib Fatah, Habib Gufron. Pertanyaannya Mas Ali Zen tadi aja, soalnya kalau saya ini tidak perlu dijawab. Nah ini biar jawab sama Habib Gufron berarti. Tadi Mas Zaidan. Nah, disitulah sesuatu peristiwanya yang mana Gufron Ghafur itu selalu bersisi keras bahwasanya suatu narasi yang dia bangun di situ memaksakan suatu kehendak. Dia berkata bahwasanya anak dari Ahmad bin Isa itu sendiri tidak dikenal di Basrah, sementara mengacu kepada Suhroh wal Istifadoh itu sendiri harus terkenal di tempat kelahirannya gitu. Jadi
karena ingin mengetahui kebenaran, menurut cerita si Gofur tadi, anak bin Isa tersebut membawa orang-orang Basroh ke Irak karena negeri asalnya di sana. Dan yang ternyata di situ itu kan kedustaan itu. Nggak dijelaskan siapa orang itu yang membawa, karena nggak ada narasi, nggak ada dalilnya, nggak ada sejarahnya seperti itu. Dan jelas kalau yang namanya di Irak juga saja tidak dikenal, anak-anaknya Ahmad bin Isa ini tidak dikenal begitu. Dan anak Ahmad bin Isa itu punya anak katanya di situ, yaitu Abdullah. Padahal di situ nggak ada, anak bin Isa itu tidak ada yang bernama Abdullah. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Disinilah kelihatan kebodohan mereka anggap kita orang-orang bodoh begitu. Iya kan? Tapi oke lah, kita terima ya, namanya kita juga harus berdiskusi dengan diskusi yang santuy kan. Oke, kita ambil aja, tinggal netizen ataupun sahabat-sahabat detektif untuk menilainya lah itu. Oke, untuk kali ini barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.